Halo semua, yuk kita bersama-sama belajar mengenai permasalahan stunting dan cara pencegahannya. Sebenarnya, apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan WHO, anak dikategorikan mengalami stunting apabila tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurannya. Namun, pendek tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting ya. Perlu diketahui, saat ini stunting masih menjadi persoalan dan ancaman bagi negara kita. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia di tahun 2021, prevalensi stunting mencapai 24,4%, yang artinya masih ada sekitar 6 juta anak di Indonesia yang mengalami stunting. Kasus stunting terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dengan prevalensi yang cukup tinggi, yakni 20-30%. Stunting tidak hanya berdampak pada fisik atau bertubuh pendek saja, melainkan juga berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu sebenarnya apa sih penyebab dari anak yang mengalami stunting? Kurangnya akses makanan bergizi, kurang imunisasi, penyakit berulang seperti diare dan cacingan, kurangnya stimulasi, perilaku kebersihan diri dan lingkungan, serta praktik pola asuh yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan setelah melahirkan, merupakan faktor yang meningkatkan resiko terjadinya stunting. Lalu, bagaimana sih pola asuh yang baik untuk mencegah stunting pada anak? Yang pertama, perhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Ibu hamil dan ibu menyusui harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan bagi ibu hamil disarankan untuk minum tablet tambah darah sehari sekali. Selain itu, ibu hamil dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di layanan posyandu setiap bulan. Yang kedua, memberikan stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Mengapa stimulasi penting? Hal ini dikarenakan 100 miliar sel otak bayi telah dipersiapkan saat si kecil lahir dan hanya tinggal dirangsang agar bayi bertambah cerdas. Semakin dini dan rutin bayi diberikan stimulasi, maka jaringan otaknya akan berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun. Ibu bisa mengajak bayi mengobrol, bernyanyi, membacakan buku, bermain, dan lainnya untuk menstimulasi otak bayi dan melatih kemampuan sensorik serta motorik bayi. Yang ketiga, penuhi kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup dengan memberikan ASI eksklusif dan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Ingat, pemberian MPASI pada bayi 0-6 bulan seperti bubur atau pisang tidak dianjurkan karena dapat membahayakan sistem pencernaan bayi. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan selalu mencuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir, serta buang air besar di jamban yang sehat. Terakhir, lindungi anak dari penyakit berbahaya dengan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Nah, itulah tadi cara pencegahan yang dapat kita lakukan. Lalu, jika kita menemukan anak stunting, maka lakukan beberapa hal di antaranya. Informasikan kepada SDM Kesejahteraan Sosial, petugas layanan kesehatan atau kader yang berperan di desa masing-masing, berikan gizi dan nutrisi yang baik serta stimulasi pada anak, dan yang paling penting adalah tidak memberikan pelabelan serta mengolok-olok anak stunting. Yuk, secara bersama-sama kita cegah stunting. Salam sehat!